Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil karimil mananir rahimir rahman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadumu ala dawam. وأشكره على الخير والإنعام وأتوب إليه من الذنوب والآثام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المرسلين وصلى الله عليه وسلم وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh ingkang kula hormati, wonten ngarsanipun segenap pengurus pimpinan kene pengurus gitu kalau pimpinan PCM nika kados wonten Pak Hadi sumrambah dumateng jajaranipun ingkang kula hormati, enten Bu PDA menika Bu Erlin saha takmir Masjid Al-Manar saha imam Masjid Al-Manar ingkang kula hormati lan dumateng para jamaah sedaya lan para sederek sedaya ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah. Allahumma amin. Langkung rumiyin sumangga kita hanya wasaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya mapinten-pinten nikmat, rahmat, taufik lan hidayahipun sehingga katiti ing enjang menika kita waget makempal wonten rumah Allah yang megah ini ya. Karena ini lantai 2 lantai 2 jadi megah. Mudah-mudahan rencana PCM diijabahi untuk membuat masjid yang lebih megah lagi dan menjadikan pusat kegiatan dakwah di Paraan. Allahumma amin. Langkung-langkung kita syukur nembe mawon kiambak menika saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Ngendikanipun Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwa Allah itu memanggil manusia di dunia itu hanya 3 kali. Sidik loh. Namung 3 kali. Ya. Panggilan yang pertama dipanggil untuk apa? Untuk sholat. Makanya ketika ada panggilan azan mesti hayya 'alal falah. Maka orang ketika sudah memenuhi panggilan Allah itu dan melaksanakan sholat dengan baik dan benar, insya Allah akan falah hidupnya.
akan bahagia hidupnya. Tetapi ketika ada panggilan sholat, kose masih sibuk dengan kegiatan yang bersifat duniawi. Ini masih ada tanda tanya. Sing ting peken, sing ting karyawan, kose. Padahal jelas-jelas hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Kok mboten gage-gage, ada tanda tanya. Tapi alhamdulillah kita hari ini ya sudah bisa itu, dan saya berharap tidak hanya di sekarang ini, di bulan Ramadan apalagi ya. Justru ketika setelah Ramadan itu bagaimana? Nek neng bulan Ramadan isih hurung gumun. Karena memang Allah mudahkan. Tetapi ketika selepas Ramadan kok bisa mengabadikan ya, insya Allah. Maka terkait dengan program Kemendiknas ya, itu kan kegiatan ada 7 karakter. 7 karakter. Karakter yang pertama itu apa? Anak Indonesia menuju Indonesia emas itu harus bangun pagi. Bangun pagi itu ya bangun ketika waktunya sholat fajar, subuh kalau perlu sebelumnya. Nah insya Allah ketika anak-anak kita, keturunan kita sudah kita upayakan begitu dan sudah tercipta budaya begitu, gitu ya, insya Allah ke depan Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Tetapi ketika sholat subuhnya, ketika sholat-sholat yang lain kok belum gegap gempita, hanya sholat Jumat tok yang gegap gempita, ini juga masih tanda tanya. Monggo, ini kesempatan bulan Ramadan itu sebetulnya bulan pendidikan keluarga. Sebetulnya anak cucu kita, mari kita buat komitmen selama sholat subuh paling tidak itu harus berjamaah selama bulan Ramadan ini. Sehingga ketika nanti selepas itu ya, nanti mengkondisikan anak-anak kita mudah. Sebab nek pun sahur niku mesti wadarane penuh niku biasanya ngantuk. Tapi kalau dibuat komitmen, ayo. Selanjutnya kita ikuti kuliah subuh kan gitu. Ya insya Allah nanti setelah itu dikawal terus, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Orang itu bisa karena biasa. Ya. Lailatul Qadar bisa mendapatkan karena membiasakan sejak tanggal 1-nya. Kalau sahabat dulu sebelumnya bahkan ketika Rajab, nek wong Jawa nih Rejab ruwah itu sudah dibiasakan. Lah ketika bulan Ramadan masuk itu memang betul-betul sudah siap kan ngoten. Sehingga ya tidak hanya di awal penuh ketika awal Ramadan, terus begitu tanggal tua mengalami kemajuan. Niki maju napa mundur niki nek teng mriki. Waduh maju. Pancen jurusan niki caket bodo niku biasane kembang meja kali setelan. Nek kula rumiyin niku setelan baju untuk putra sing entuk urung. Sekarang Shopee aja udah tinggal set datang sendiri, malah lebih murah, mudah karena sudah zamannya. Ya. Ini sholat subuh, panggilan sholat subuh. Yang kedua tadi apa? Panggilan haji. Kalau tadi panggilan sholat tandanya adalah azan, gitu ya. Kalau yang kedua itu panggilan haji. Tandanya apa? Kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji. Tandanya adalah diberi kemampuan finansial. Hati-hati ketika sudah banyak hartanya kok tidak tergerak untuk melaksanakan haji, itu tanda-tanda. Apalagi ditambah nikmat yang kedua, tandanya dipanggil oleh Allah itu sehat, awake sehat,
pikirannya sehat, terus ada harta yang melimpah. Itu harus segera daftar. Ketika tidak, ada ancaman. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ngonteni putrane sing nomor 1 rampung kuliah. Kedua ngoten akhirnya wis sepuh njur daftare ya suwi, terus kesehatan badannya semakin menyusut, iya kan? Sehingga ketika di sana nggak bisa, andekan itu ya tidak maksimal karena faktor sudah fisik. Lah monggo niki ya, jangan nunda-nunda. Insya Allah segera daftar, nanti diberi kemudahan oleh Allah. Ya. Lah yang panggilan yang ketiga itu panggilan, nah niki panggilan maut. Niki Allah niku dangu niki tiga niki, yang ketiga itu maut. Tandanya apa kalau dipanggil oleh Allah? Ngendikanipun mboten innalillahi. Niku lak sing ngumumke. Tandanya menurut para ulama itu di dalam kitab Fathul Mu'id disebutkan tandanya Allah memanggil manusia untuk sowan, untuk ngadep kok sowan. Menika rambutnya yang pertama memutih. Teng mriki sinten sing tasih cemeng? Sing cemeng sinten? Tasih cemeng. Kula sing cemeng ning mriki. Niki pun enten iki. Ya, itu tanda-tanda, walaupun itu tidak jaminan, wong ada yang lahir sudah rekmane petak. Sinten menika? Oh, riyen Buyung Buyung. Lah nika terus niki sinten niki Gubernur Jawa Tengah nika? Lah nika nggih rekmane petak sedaya. Ning itu memang asal, tetapi secara umum itu rekmanipun tiyang menika cemeng. Walaupun akan disemir, nek wis putih malaikat ora keliru. Wah, mengibuli malaikat men ora dincim karo malaikat. Terus disemir, tidak bisa. Walaupun ini kadang-kadang juga anak-anak muda ini memahami, kadang-kadang teks hadis itu hanya dipahami secara zahiri. Nggih mboten? Yang boleh nyemir itu kan selain warna hitam. Padahal ketika ada hadis Rasulullah membolehkan menyemir dengan warna yang berbeda itu adalah ketika perang. Jadi asbabul wurudnya hadis itu ketika perang. Itu diperkenankan oleh Rasulullah itu dalam arti supaya bermaksud, bertujuan untuk menggetarkan musuh. Men ketok nom-nom ngoten lho. Men ketok nom-nom ngono lho. Sehingga ngederke musuh. Nek saiki apa? Nyemir ngoten niate ngederke sinten niku. Ngederke ngederke ngederke. Ah monggo niku. Ya, jadi bahkan kalau sudah usia 40 niki, rata-rata kan 40 itu sudah mulai. Ya. Maka kenapa Rasulullah diangkat oleh Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul ketika usia 40? Ini usia matang. 40 itu usia matang, maka ada pembahasan misteri usia 40. Ini arep elek opo apik itu setelah 40 tahun ini. Ketika sadar terus njur taubat, njur memperbaiki, itu tandanya ini insya Allah akan husnul khotimah. Tapi baju kayak mempeng-mempenge kan wonten 40. Ah ini gawat. Mila wonten ing hadis wonten man balagha arba'ina sanah. Barang siapa yang sudah mencapai usia 40 tahun, kok kebaikannya itu belum mengalahkan kejelekannya, maka siap-siap masuk neraka. Wah ngeri lah Bu, ngeri, siap-siap. Malah harus ini catat,
Saya sudah diberi waktu 40 tahun. Tinggal berapa tahun tidak tahu. Tidak tahu. Kemarin itu tetangga saya itu ada yang ya Allah sholat taraweh tasih sehat, buger nguyang-guyu. Terus jagong bayen, ning desa lak ngoten to. Setelah jagong bayen masih ada kegiatan rapat Karang Taruna. Karang Taruna yo rame to. Wangsul menika jam 1:30 dungi dalem, kesandung sekedhik niku namung mak kluthek ngoten niku. Langsung mak kluthek nek ageng mak gedebuk. Lah niku terus tidak sadarkan diri koma. Bawa ke rumah sakit jam 8 pun boten wonten. Itulah hidup. Ya. Pramila monggo niki ketika sudah ada tanda-tanda niki rikma putih. Boten putih ya nek pun 40 monggo harus ini jadi waktu evaluasi diri. Ya, evaluasi diri. Alhamdulillah sudah diberi kelebihan, tinggal nggak tahu kapan dan di mana kita ndak tahu, harus siap. Mila enten sing ngendikake ulama niku pejah niku sing sekeca niku setelah Ramadan. Sebabipun menapa? Mesti kondisi batin dan hatinya itu bersih. Wis ora mikir donya. Nggih napa? Wis dekat sekali dengan Allah kok dipanggil setelah riyaya ngoten niku terus salat Id ngoten to, terus kondur kok didangu ngono. Enten sing ngajeng daftar? Kula mawon ajeng mboten daftar. Karena memang kita masih merasa kurang, masih khawatir, was. Nah niki, monggo niki. Terus tanda yang kedua adalah dhaful jismi. Tandanya kalau sudah dekat diintip oleh malaikat, mau dipanggil oleh Allah itu dhaful jismi. Napa niku? Kekuatan badannya melemah. Nek ngaji sing dipeta ya Frisker, Remason, PPO, nek pinarak nggih senderan. Walaupun mboten jaminan, orang jono wah aku tersinggung mboten Pak. Senderan. Oh pancen nek niku bar pun sahur tidak salat terus pancen sekeca nek pinarak niku kok terus ting pinggir. Kula nggih kok. Ning niku bukan itu hanya ingin saya sampaikan menggambarkan sudah kondisi fisiknya. Tapi ada juga sedang main bola ngoten tung jabut nyawane nggih enten. Sing ceramah kalau wingi mben nika teng pundi? Teng Sulawesi kayak ngisi ngoten gitu. Enten ngoten niku. Ya tidak jaminan tapi secara umum begitu. Nggih. 3 hal itu tapi saya hanya ingin menyampaikan kaitannya dengan tadi. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh. Mari kita abadikan betul sholat subuh. Kalau bisa memang upayanya jamaah. Kula tasih gadah bapak. Niku kula sejak kecil itu bapak niku mesti jamaah. Nalika listrik dereng enten tasih gelap gulita. Alhamdulillah sekarang pun masih usianya berapa? 93. Dan apa Bu? Masih nggendongi tangki. Nanem lombok. Ya Allah, walaupun tak weling-weling nek jeng nyemprot monggo. Jare ngendikani para niku nek tiyang sepuh ajeng kepengin aja dipenggak. Pokoke sing disenengi mawon monggo ngoten niku aja dipenggak. Ning mentok diemutaken aja nganti sayah. Kula teringat itu kalau nyemprot
Mung separo ae Pak ngoten. Ha separo niku. Kok tasih kawane Lombok. Kula mboten nate mbantu, wong adik-adik kula teng Palembang, enten teng Bogor, enten teng mriku niku pokoke tebih-tebih. Aki mbak kula tuweni ya Allah, masih nyemprot. Kan punggung. Tapi alhamdulillah. Tapi yang saya ingat itu enggak pernah berhenti, enggak pernah telat salat subuh. Moga niki jadi ibroh betul. Tahun pinten lahiripun, Pak? 33. Nah, moga niki sing teng mugi-mugi nggih panjang umur, barokah umurnya ketika Allah berkenan memanggil kita dengan penuh kasih sayang sehingga tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Pembukaan kok pun pun niku ampun ngoten mawon to. Kita sudah di penghujung Ramadan. Ya, kebetulan sing matur Ramadan. Nek kula jelaske Ramadan kuwi apa wis kliru niku pancen sakniki pun akhir. Kula wingi wonten PKO ya gampang mawon. Ramadan itu memang bulan yang istimewa. Istimewanya itu ya tidak terlepas dari huruf yang membentuk kata Ramadan. Huruf ra, huruf mim, huruf dot, huruf alif. Ramadan kan panjang itu. Terus baru nun itu ternyata ada maknanya. Roh itu apa? Rahmat, kasih sayangnya Allah. Betul-betul hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Sehingga umatnya Nabi Muhammad jika menyambut bulan ini dengan penuh kesungguhan di dalam beribadah akan mendapatkan huruf yang selanjutnya yaitu mim, maghfirah. Kalau sudah mendapatkan maghfirah dari Allah, insya Allah akan mendapatkan huruf yang berikutnya yaitu huruf dot. Apa itu huruf dot? Domanah. Domanah itu apa? Dijamin masuk surga. Karena apa? Amal itu enggak jaminan kita masuk surga. Yang menjamin kita mendapatkan masuk surga adalah maghfirah dari Allah. Amal itu, nah ini makanya ini. Ya. Kalau sudah mendapatkan pahala, ya maghfirah, insya Allah jatahnya domanah, jaminan dari Allah surga. Lah huruf alifipun niku alif tak kasrohki itkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Nunipun nah, nikmat. Ya kalau puasa itu kan nikmat tuh. Ketemu dados tunggal tiang kadah nikmat. Ya. Ibadah juga nikmat. Bahkan tandanya amal kita diterima oleh Allah atau tidak itu ketika kita melaksanakan ibadah itu nikmat atau tidak. Ketika tidak, tanda tanya. Krono bojo bisa sholat jamaahnya, Pak, ayo bisa no. Wah, jane arep ora. Ning krono bojo, wah, aku isin yo nek ora jamaah. Krono anak, ini juga, iya kan? Itu krono selain Allah itu namanya tidak nikmat karena akhirnya membuat kita terpaksa. Nggih mboten? Ibu-ibu karena suami, begitu juga sebaliknya. Ya memang kalau nikmat itu ya betul-betul ini puasa itu walaupun lapar, haus gitu ya, saya nikmati karena ini perintah Allah. Ora mergo sanesipun. Pun ngoten niku Ramadan pun tak jelaske 3 panggilan dari Ibnu Qayyim sampun lah saniki masuk ke materi. Kita tidak boleh GR dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Harus merasa kurang. Maka kalau saya baca ada di dalam sebuah buku itu ringkasan amal-amal pelebur dosa.
Kan gayeng to niku. Pun enten dimaturke teng mriki dereng. Amal-amal yang melebur dosa. Saya baca itu ada 40 hadis. Lah itu akan sempurna, kita akan sukses jika sudah kita dapat leburan itu dosa. Ditambah ini kita waspada terhadap hal-hal yang menggugurkan pahala. Hal-hal yang menggugurkan pahala. Sebab apa? Besok kita apakah ada jaminan? Ya, ada jaminan bahwa amal-amal kita itu yang akan mengantarkan kita masuk surga. Tidak ada jaminan. Walaupun amal kita sudah banyak. Makanya mari kita waspada terhadap amal yang telah kita kerjakan. Kula matur ngoten menika mboten ajeng nggurui panjenengan namung kula napa? Niki sing caket kali niki lho pundi to? Niki sing caket lak niki mboten panjenengan. Niate kula nggih ngelingake awake kula piyambak. Nah, maka pagi hari ini kita akan membahas tentang apa-apa atau hal-hal yang membinasakan dan mengurangi pahala. Enten pinten? Enten 6. Wah. Hal-hal yang menghapus pahala. Wah, niki mboten usah diserat. Pun, nggih. Yang pertama adalah merasa ujub, bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, menzalimi dan menyakiti kaum muslimin. Yang nomor 3, bermaksiat dikala sendiri. Yang nomor 4, menyebut-nyebut sedekah sampai menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Yang kelima, meremehkan seorang mukmin yang berdosa. Nah, yang keenam adalah menyekutukan Allah. Kita bahas satu persatu. Mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Salasun, ngendikanipun Rasulullah, salasun muhlikatun. Ada 3 hal muhlikat itu, halaka itu rusak, yang merusak, yang membinasakan. Jadi kalau ada 3 hal ini dalam seseorang, pasti orang itu akan binasa. Binasanya bukan terus terlindas, mboten, tapi akan binasa amalnya, akan tidak tentram hidupnya. Yang pertama adalah syuhun muta'un. Syuhun muta'un. Syuhun muta'un itu adalah medit, cetil, bakhil yang ditaati. Medit, cetil, medidil, gudil yang ditaati. Yang kedua adalah wahawan muttabaun. Hawa nafsu yang selalu diikuti. Wa ijabul mar'i binafsihi, orang yang merasa ujub terhadap dirinya sendiri. Ning fokusnya ting wingking. Ning ngajeng-ngajeng dibahas mboten niki. Syuhun muta'un. Manusia itu cenderungnya apa? Bakhil. Nggih mboten? Kerja untuk dirinya sendiri, kerja untuk keluarganya sendiri. Itu memang sifat manusiawi. Ya. Tapi seorang muslim itu harus menyadari bahwa hidup ini bersama orang lain. Dan hidup ini kita bahagia itu oleh Allah memang dibuat siklus
Tidak bisa sendiri, mesti melibatkan banyak orang. Kiambak contoh saja, kiambak niku tindak peken mergi sing menuju peken menika merginipun sinten? Tiang sanes. Nggih mboten? Tanah yang kita injak itu ke pasar itu bukan milik kita. Bapak Ibu sing petani ketika ke sawah itu, ya, mesti melewati tanahnya orang lain. Maka dari situ aja sudah bisa kita lihat bahwa manusia itu tidak terlepas dari orang lain. Maka anjurannya ketika orang itu kok bakhil mendapatkan nikmat rezeki, maka ini akan membinasakan. Contoh konkret, saya baca sebuah hadis. Rasulullah nanti ngendika di zamannya Nabi Musa itu ada 3 orang, jenis 3 orang. Ada 3 orang, yang satu itu adalah punya penyakit kusta, yang kedua adalah botak, yang ketiga buta. Singkat cerita, Allah berkenan mau menguji bertiga ini. Allah utus malaikat mimbo-mimbo tiang. Nek saniki nggih mboten, saged mboten mimbo-mimbo tiang. Nah, nggih ngapunten. Ana zamannya Nabi Ibrahim niku nanti kedatangan tamu niku, tamune Nabi Ibrahim ndak kenal. Salam terus Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Itu nggak kenal malaikat kok. Langsung Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam rumah, memberitahu istrinya untuk masak apa? Daging. Dagingnya mboten main-main, malaikat ikut malaikat. Nabi Ibrahim ketika itu masak daging sapi terus dihidangkan. Begitu dihidangkan kok mendel mawon. Ternyata menurut tafsir itu adalah malaikat. Gitu loh. Malaikat Nabi mawon mboten presen apa malih kiambak gitu. Ya, singkat cerita itu tafsirnya kan memberitahu bahwa Nabi Ibrahim akan diberi putra gitu loh. 3 malaikat itu, dan setelah itu terus menuju ke Nabi siapa itu? Ya, Lut ya. Yang akan ketemu dengan Nabi Lut. Nah itu ya. Bisa. Ya ini makin ndak telas wekdal nggih. Wah. Nah, ngapunten niki ajeng tuntas napa mboten. Tapi paling tidak 6 hal tadi sudah. Ya. Ya. Nah itu terus Allah nyuruh malaikat membawa tiang gitu terus manggihi tiang ingkang kenging penyakit kusta. Bapak, sekarang ini apa yang Anda ingin, yang paling Anda inginkan? Jawabannya bagaimana Ibu-ibu? Ya tidak ada yang lain, saya sudah lama punya penyakit begini, dicibir oleh masyarakat, dihindari oleh masyarakat, kan itu. Karena penyakit kusta, maka saya menginginkan saat ini adalah kesembuhan penyakit kustanya. Begitu terus diusap sembuh. Oh sing ngusap malaikat. Nek sinten riyen Jawa Timur niku cah cilik niku. Saniki teng pundi ngapunten. Saniki dadine kaya ngopo gedene niku lho. Saya heran juga lho. Oh cah cilik nggawa banyu iso mari ngono. Ndur saiki gedene kaya ngopo. Saya ingin ketemu. Nah terus ditanya lagi oleh malaikat, apa yang Anda inginkan, harta apa Anda yang inginkan saat ini? Kula remen ngingah unta. Terus oleh malaikat itu diberikan unta bunting. Setelah itu terus malaikat itu yang membawa tiang niku datang ke yang buta. Pertanyaannya sama, Bapak, keinginan apa yang Anda inginkan saat ini? Mboten enten sanes kejawi. Saya sembuh tumbuh rambut saya. Karena nek buta ki jan dina tiyang kathah. Botaknya tidak hanya ini karena akhirnya ini belentong kan gitu tuh. Nah, terus diusap juga sembuh. Terus ditanya lagi, kurang apa nih malaikat niku? Harta apa yang paling Anda sukai? Tiada, kula remen ngingah sapi. Terus dalam hadis itu diceritakan diberi sapi bunting. Setelah itu malaikat itu mendatangi yang penyakit penyakit apa?
buta mata. Sama pertanyaannya, akhirnya minta kesembuhan, disembuhkan. Dan ditanya, minta apa? Harta yang paling disukai, kambing. Terus diberi kambing bunting. Singkat cerita, ya, unta, sapi, kambing ini bisa berkembang pesat sehingga dikisahkan itu menjadi satu lembah. Satu lembah unta, satu lembah sapi, satu lembah kambing. Tapi ini mboten jejer ya. Iso telepon-teleponan, tapi ini jauh ya. Tapi ini kisahnya hadis begitu. Singkat cerita, setelah jadi satu lembah, terus sudah dinikmati berpuluh-puluh tahun, Allah berkehendak untuk menguji mereka bertiga. Ngendikane dos pundi Pak, intine ngoten diuji betul, terus akhirnya didatangi. Kebetulan terus ini membo jadi orang, malaikat itu terus menjumpai orang yang tadi diberi unta, yang sudah untanya satu lembah. Bapak, kula niki dalam perjalanan jauh, unta sing tak kula kendarai niku melayu. Terus perbekalan kula sampun telas, entek ludes. Pramila izinkan saya minta unta Anda. Mireng ngoten dos pundi sing paringi unta niku. Nyuwun pangapunten Bapak, kula niku urusane tasih kathah. Mboten waget. Begitu bilang begitu. Ya. Terus malaikat matur malih. Nek ora kliru sampeyan biyen penyakit kusta toh? Mboten, lha jawab ini mboten. Riyen jenengan mboten gadah toh, terus diparingi unta? Mboten. Niki harta warisan dari orang tua. Terus gandeng matur ngoten malaikat menika sing membo-membo tiyang terus sampeyan nek ora jujur yakin akan kembali jadi miskin dan nanti akan penyakit kustanya akan kembali menimpa Anda. Begitu ngoten langsung diceritakan itu unta-untanya mati, terus dia kustanya kambuh. Setelah itu datang ke yang sapi tadi. Sama begitu. Ya. Dulu kan jenengan tidak punya penyakit, berpenyakit terus diberi modali sapi. Enggak, ini harta warisan nenek moyang. Dilingke malih, ojo ngapusi. Nek ngapusi, kamu akan kembali jadi orang miskin. Betul. Karena isih kukeh ngono, akhirnya jadi miskin dan kembali terkena penyakit kusta. Tadi botak dan belang-belang. Lah setelah itu datang yang ke orang yang diuji buta tadi. Disampaikan sama dengan yang pertama dan yang kedua. Jawabannya bagaimana? Betul, saya dulu tidak punya. Dan saya ini dulu buta dan dulu disembahkan. Maka ketika panjenengan ajeng ngoten, monggo ajeng mendet pinten kambing dari saya siapkan. Matur ngoten, malaikatipun terus pundi? Si membo-membo tiang menika. Saya tidak akan mengambil, ini hanya pura-pura menguji Anda. Silahkan harta Anda dinikmati, saya enggak butuh. Gambaran tiga orang ini menggambarkan, ya. Memang kecenderungannya orang itu ya medit, cedil. Tadi dari tiga orang yang satu yang tidak. Monggo menika itu jadi ibroh bagi kita. Orang-orang hebat, orang-orang yang besar yang sampai sekarang disebut itu ternyata luar biasa. Utsman bin Affan itu walah ya Allah, sedekahnya mblegedu. Mblegedu napa? Mblegedu. Apalagi Abdurrahman bin Auf. Bahkan berkeinginan menjadi miskin, itu ya kan? Ketika perang Tabuk selesai pulang, napa kurban kaum muslimin di Madinah itu
bosok kan itu. Wah, ini kesempatan bagi saya untuk mengeluarkan kesusahan yang dialami oleh kaum muslimin. Kan hartanya sebanyak itu untuk beli kurma busuk. Dikumpulke kurma busuki di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Seneng nek ngoten, wah seneng lah. Niku tandanya nikmatan gitu. Nah, itu tandanya amalnya itu. Ternyata napa tik selang berapa hari kok ada utusan dari negeri Madian sowan. Wahai Tuhan, kalau di atas raja saya diutus kok di atas. Diutus raja saya untuk membeli kurma busuk. Kenapa kurma busuk kok kau beli? Di negeri kami sedang terjadi Covid itu. Terjadi wabah. Dan para tabib memutuskan untuk obatnya adalah kurma busuk. Akhirnya dibeli dengan harga yang tinggi. Itu menggambarkan kepada kita, ya, yen sedekah, infak, zakat ojo sidik ning kalau bisa memenuhi di atas ketentuan. Bagi ibu bapak yang mungkin uzur sehingga harus bayar fidyah, itu ya fidyahnya jangan minimalis. Nek iso sehari kok biasane selawe yang saya nikmati itu kan, ya kayak 50. Dan itu bagus. Tapi jangan di bawah minimal kan gitu. Niki ajeng tuki jam itu tuh. Niku make bid'ah. Nggih, ngoten niku. Monggo, memang ada, kita harus belajar dari itu menggambarkan buat kita semua. Insya Allah nek nyah nyoh wah weh loman itu akan menjadikan hidup kita bahagia. Tidak hanya di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat. Buktinya tadi, ya, yang satu mesti bahagia, yang tiga kembali nol brudul, kan itu, nol brudul. Nah, terus hawan muttabaun niki, hawa nafsu yang selalu diikuti. Ada persepsi masyarakat bahwa orang bahagia itu ketika menuruti hawa nafsu. Apa betul, Bu? Tidak, leres. Karena apa? Nikmatnya dunia itu tidak seindah yang kita bayangkan. Coba mbak niku siam jujur mawon. Wah, nek dahar niki ketika siang itu kan, wah, enten durian kasih es. Ngoten sore niku ajeng buka niku, nggih ta? Kita bayangkan nikmatnya itu kan begitu buka betul gitu ya. Ya hanya begitu nggih mboten. Itulah dunia. Itulah dunia. Karena memang perbandingannya nikmat dunia dengan akhirat niku sebanding 1 banding 100. Maka ketika hawa nafsu kita, keinginan kita, gitu ya, kok dituruti akan kecelik besok di yaumul qiyamah. Justru harus dikendalikan. Lah nafsu itu memang diberi oleh Allah, tetapi apa? Yang kita pupuk itu ya memang yang nafsu-nafsu yang lawama yang baik. Ya, kerja keras, membantu orang. Nah, ini nafsu-nafsu yang baik. Tapi kalau nafsu serakah, nah ini yang harus dihindari. Nah, dan nafsu itu ngendikanipun para ulama menika, nafsu itu bagaikan bayi. Pripun bayi niku? Bayi niku ketika mau minum ASI itu ya nggak mau berhenti, nggih mboten. Putra-putra kiambak menika riyen nalika tasih minum air susu ibu, itu ketika tidak mau dihentikan ya mau minum terus. Itu gambarannya nafsu. Tetapi begitu disapih, ya, disapih, mungkin 1 hari nangis ngrenging terus bentar awake kan ngoten to. Kok awake? Nah itu terus biasanya terus begitu 1 hari sudah suruh minum lagi nggak mau. Bahkan mau minum, jotek ya, ampun gede kan. Nah itu kan begitu.
Tapi itu kalau tidak dihentikan ya mau minum terus. Nah, itu gambarannya menurut para ulama nafsu itu seperti itu. Maka memang kita berupaya untuk mengendalikan nafsu. Tapi Islam tidak terus menghilangkan nafsu, iya kan? Sehingga kok malah ono sing ora kena nikah. Itu namanya mematikan, nggih mboten? Maka yang terjadi apa? Ya di luar informasi kan banyak sekali. Ya. Karena memang kita punya nafsu. Allah sudah nafsu itu supaya terarah ya terus akhirnya yang kaitannya dengan itu ya nikah. Bukan malah jadi anti nikah. Nah, di dalam agama kita insya Allah sudah berimbang. Nah, ini dugi kok kantun 12 menit nih? Ya, tadi kayaknya mulainya 5 kurang 3. Nah, jadi berarti nanti berhenti 6 kurang 3. Ngoten. Nggih. Guys tunggal niku pripun iki? Ya. Ini kaitannya nafsu. Monggo Indonesia kalau mau maju menjadi Indonesia emas, saya kira insya Allah kaum mudanya sudah bisa mengendalikan nafsunya. Insya Allah. Saya pernah dengarkan kemarin ketika bubernya Pak Presiden itu kan. Ya. Rasulullah itu dakwahnya hanya 20 tahun. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ketika sudah di Madinah, maka Madinah menjadi kota metropolitan, makmur betul. Nah, Indonesia Pak Adi Hidayat mengumpamakan ya, ini. Kalau 45 targetnya, ini kan masih 20 tahun pas itu kan. 20 tahun pas, jadi 25 terus 45. Nah, mudah-mudahan kalau karakter anak-anak bangsa ini ya sudah sesuai dengan karakter Ramadan, mboten kula nggih. Artinya nilai-nilai Ramadan itu sudah terinternalisasikan pada generasi-generasi kita, insya Allah Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Allahumma amin. Lah ingkang niki ngendikanipun Syekh Utsaimin ini kaitanipun dengan ijabul mar'i binafsihi. Ini yang merusak juga. Memang Allah itu menciptakan beda-beda. Nggih mboten? Niki mawon bedane enten cara niki enten 100 mesti beda 100. Nggih mboten? Tetapi ingat kita itu diciptakan dari yang sama. Napa niku? Tanah. Ya, mbok nika sing Afrika nika ya tanah, Belanda ya tanah, semuanya tanah. Ya. Tetapi wujudnya jadinya beda-beda. Ketika beda itu ya jangan merasa lebih daripada orang lain. Kalau merasa lebih wah repot. Kepala merasa lebih nanti akhirnya napa? Otoriter. Nggih mboten. Suami merasa lebih otoriter terhadap istri dan anak. Itu masih keluarganya enggak bahagia. Ya. Karena apa? Merasa lebih. Apa meneh kok njur beda pendapatan. Nah, beda pendapatan biasanya membuat gaduh. Maka kemarin ada pembinaan pegawai itu P3K sama apa-apa itu dikumpulkan karena dibina karena ternyata ada indikasi. Ono sing selingkuh, ono sing mengajukan cerai. Aduh, wah, ya Allah. Ya itulah manusia. Ya, ketika mendapatkan kesempatan dan kelebihan kadang-kadang begitu. Ya. Maka termasuk kita mendapatkan kemudahan dalam beribadah, jangan menganggap diri kita lebih baik dengan orang lain. Karena orang lain itu belum tentu saat ini iya, tetapi nanti bisa taubat. Iya kan? Kisah survei membuktikan. Khalid bin Walid itu ketika perang Badar membela siapa? Membela siapa Bapak Ibu? Membela orang kafir Quraisy. Ketika perang Badar. Kayaknya perang Uhud juga demikian masih. Tetapi setelah itu akhirnya masuk Islam dan menjadi pejuang Islam yang cukup ditakuti oleh para musuh. Ini menunjukkan dan itu banyak. Maka seseorang itu jangan
banyak sekali merasa dirinya lebih daripada orang lain. Termasuk dalam hal ibadah. Pokoknya sedekah wis oke kaya ngopo merasa kurang. Ibadah kaya wis tertib tetap merasa kurang. Ya. Ketemu tiang itu tetap harus hormat. Orang Islam itu kan hormat. Kalau orang merasa ujub itu kan, waduh, itu biasanya cok mencibirkan. Lah ini mencibir. Wong salate rajin kok punya karakter mencibir, itu kan tidak boleh. Ya. Mila Imam Ghazali ngendikaaken tiang menika supados mboten ada rasa ujub dan sombong, itu ada 5 terapi. Terapinya bagaimana? Ya, mudah saja. Jika bertemu dengan orang yang lebih muda, anggap yang lebih muda itu dosanya belum banyak. Sementara kita yang usianya sudah banyak, dosanya banyak. Maka karena seperti fala syaka annahu khairum minni, maka tidak diragukan lagi dia lebih baik daripada saya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih sepuh, bagaimana terapinya menurut Imam Ghazali? Anggap dia amal solehnya lebih banyak daripada kita. Kita masih sedikit. Karena seperti itu maka fala syakka annahu khairun minni, maka tidak diragukan lagi dia lebih baik daripada saya. Itu yang kedua. Terapi yang ketiga, jika bertemu dengan orang bodoh berbuat maksiat, masih berbuat maksiat, anggap dia kalau berbuat maksiat itu karena kebodohannya. Tapi kalau kita bermaksiat sudah tahu itu hukumnya lebih berat di hadapan Allah. Itu yang ketiga. Bila bertemu dengan orang yang alim, itu ya kita anggap bahwa ilmunya lebih dari kita. Dia sudah melakukan amalan-amalan yang banyak dan menerima ilmu yang lebih banyak dari kita. Maka karena itu fala syakka annahu khairum minni, maka tidak ragu bahwa dia itu lebih baik daripada kita. Nah, yang kelima, jika bertemu dengan orang kafir pun, ya, jangan GR. Karena apa? Akhir perjalanan seseorang tidak tahu. Ya tadi termasuk Khalid bin Walid akhirnya jadi taubat. Kalau menjadi sasaran dakwah iya, ya. Tetapi dalam perasaan diri kita itu, ya, jangan GR. Nah, itu 5 tip yang perlu ditanamkan dalam diri kita supaya kita itu tidak ujub. Karena ujub menurut Syekh Utsaimin mengatakan ujub itu bisa membatalkan atau menghapus pahala amalan seorang hamba. Pun kayak setunggal nih. Nah, diserat mawon niki menzalimi dan menyakiti kaum muslimin. Ini tiang bangkrut. Atadruna minal muflis. Apakah Anda tahu orang yang bangkrut itu ngendikanipun Rasul? Terus para jamaah, para sahabat menika ngendika, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Rasulullah mboten, tidak itu yang dinamakan bangkrut itu. Yang dinamakan bangkrut adalah innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah umatku, mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bisolatin dengan amalan solat yang banyak, wa zakatin dan zakat, wa siyamin dan puasa, wa yakti ning ya kuwi ora mung kuwi ning nggawa amal yang lain, qad syatama, menghina, memperolok-olok orang lain, wa qadzafa hadza, dan menfitnah orang lain. Nah, terus wasafaka dama hadza, dan mengalirkan darah orang lain, artinya membunuh. Wa dzaraba hadza, dan memukul orang lain, kan gitu. Maka kalau seperti ini, maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi
fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturikhat alaihi summa torihau finnar. Ketika seperti itu maka kebaikannya itu, kebaikan dari orang yang ini ya akan diberikan kepada orang yang kita zalimi itu ya. Ketika belum impas maka kejelekannya yang dizalimi akan diberikan kepada yang mendolimi. Cilekek to niku. Cilekek. Mudah-mudahan kita tidak bangkrut. Maka memang sholat, zakat, ya, puasa harus diinternalisasi dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak akan membuat kezaliman yang lain. Karena ibadah mahdhah itu mesti harus berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Mekaten namung kalih mawon nggih kula nek mangke dumugi 6 mangke jam 7. Nggih Pak Edi. Dugi. Namung sekedhik lan nyuwun pangapunten ingkang saged kula aturaken menika nggih mboten nambah ilmu namung sekedar niatipun kula mengimutaken awake kula kiampak. Eko enten manfaate nggih alhamdulillah. Jika ada jarum yang patah tolong jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan dimasukkan di dalam hati, apalagi dilaporkan sama Pak Polisi. Jika ada jarum yang patah, tolong jangan dibuang ke bukit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Buah durian, buah dondong, sekian dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Sakhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.